banyak lelaki dalam hidupnya. Dan memang dia flirty terhadap lelaki. Dia ada kasus sama orang yang punya jabatan secara premanisme yang pada akhirnya kayak si Junko ini membahayakan. Dia posisinya di sini, arwahnya itu kayak Kamu dari nemu kanan. di mana? Terus mandangin tubuhnya dia dengan wajah yang marah. Pemarah. Ini gue curiga kayaknya mayatnya dibakar duluan baru ruangannya dibakar deh. Junko Kobayashi Murder. Distrik Katsushika, Tokyo, 9 September 1996. 27 tahun sudah misteri kasus tewasnya mahasiswi Universitas Sofia, Junko Kobayashi. Selama 27 tahun, belum ada titik terang sama sekali tentang kasus ini. Sore itu, sekitar pukul 16.40 waktu setempat, Junko ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi penuh luka tusuk dan badan yang terikat. Dan parahnya, rumah keluarga Junko ikut dibakar, diduga untuk melenyapkan bukti. Hingga kini tidak ada satupun laporan saksi dan temuan-temuan polisi yang dapat memecahkan kasus ini. Bahkan, sayembara dengan total imbalan 8 juta yen atau sekitar 829 juta siap diberikan bagi siapapun yang dapat memecahkan kasus ini. Sosok yang terduga yaitu adalah pria parubaya dengan tinggi sekitar 150 hingga 160 cm dilaporkan oleh seorang wanita saat ayah Junko atau yang kita sebut dengan Kenji Kobayashi sedang diwawancara media pada tahun 2020. Lebih lanjut, sosok pria ini digambarkan membawa payung hitam dan memakai jas warna kuning berdiri di depan rumah Junko dan memandang ke arah lantai 2. Nah, apakah benar sosok pria tersebut yang membunuh Junko? Dan siapakah pria tersebut? Apa kaitannya sosok pria itu dengan Junko? Mari kita pecahkan secara dari sudut pandang supranatural bersama tim detektif Astral. Dan untuk lebih detailnya informasinya kalian bisa mencari di googling ataupun para youtuber-youtuber lain yang telah mengeksplos kasus ini lebih detail. Langsung aja kita mulai dengan bumper dulu. Let's go. Oke, kita akan ngebahas tentang Junko Kobayashi Murder yang dimana udah 27 tahun, ya kan? Sudah menjadi kasus yang dingin lah. Tapi kita mulai dulu dari profiling lah. Kita akan profiling dulu dari segi karakter dari si korban, yaitu adalah Junko Kobayashi. Mungkin dulu kita pernah ngonten Junko yang berbeda. Junko apa? Furuta. Yes, Furuta ya? Furuta. Furuta, yang dimana si Junko Furuta ini memang arwahnya ini nih nggak begitu yang dendam atau apa gitu ya. Dia sudah menerima kematiannya. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa trashback, kok trashback sih? Flashback lah, ya kan, flashback. Jesslyn pernah berkata, ini ada Junko yang lain juga nih yang malah kayaknya arwahnya nih masih berasa banget dendamnya, bener gak Jess? Nah, yang kamu lihat, walaupun tadi kita sekilas lah ya kan membahas konten ini, dalam artian kita deduksi di layar belakang, masih nggak jiwa dendamnya itu tuh masih nyala? Nggak terima banget, iya sih, beda sama Junko Furuta. Jadi memang rasa nggak terima dengan kematiannya itu tuh berasa banget ya. Oke lah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, karena case-nya ini memang sangat complicated. Nggak complicated sih, simple, tapi masih tanda tanya besar aja karena tidak ditemukannya ya pelaku yang menjurus ke seseorang, gitu kan ya.
Langsung aja kita profiling dari karakternya dulu. Kenapa harus profiling dari karakter si korban? Karena kita pengen tahu nih sebenarnya dia menyimpan apa, karakternya seperti apa. Dan dari situ kita bisa langsung masuk ke ranah-ranah lainnya gitu kan. Entah ke memorinya ataukah ke motifnya. Karena kita mencari motif di sini. Karena masih tanda tanya besar di pihak kepolisian motif dari pembunuhan si Junko Kobayashi ini. Kita mulai dari Aileen untuk profiling pertama. Silakan. Aku ngerasa dia tuh sebenarnya nggak terlalu dekat sama orang tua, itu yang pertama. Oke, Junko Kobayashi ini ya. Iya, dan ada scene kayak kalau seseorang dekat dengan orang tuanya harusnya dia apa-apa cerita dong, mengenai masalah hidupnya, mengenai apapun yang dia rasakan. Tapi aku nggak melihat scene, bukan nggak melihat sih, aku kurang melihat scene di mana dia itu banyak cerita ke orang tuanya. Terus kedua ini, ya Junko kan masih usianya muda ya. Kurang lebih usia berapa sih dia ketika ini? 21 tahun. 21 tahun, oke. Jadi ada momen memang dia itu masih jiwa muda banget dan pengen eksplor sana sini. Egonya masih agak tinggi. Dan ya kadang masih labil sih menurut aku. Dia itu, apa ya, dia lebih ngikutin apa yang dia mau ketimbang bijaknya gimana gitu. Agak egois dong kalau kayak gitu ya. Ya gimana ya, satu sisi aku nggak bisa terlalu menyalahkan karena masih muda dia. Ya, darah muda lah. Iya, darah muda. Terus aku ngerasa dia sebenarnya orang yang suka bersosialisasi dan nggak terlalu suka belajar. Gak suka belajar. Padahal katanya dia mau ke Amerika kan. Betul. Tapi aku lebih ngerasain dia itu sebenarnya bukan yang suka belajar banget. Dia Tapi lebih suka bersosialisasi, keluar. tandanya main. dia lebih suka eksperimen, dalam artian kayak langsung di lapangan gitu loh kalau belajar. Tipikalnya. Lebih gimana ya? Lebih tepatnya sesuatu yang asik sih. Adventurer lah ya. Iya. Bisa nggak aku menjawab dia adalah orang yang adventurer, suka petualangan ataupun hal-hal baru yang bukan lebih ke arah introvert lah orangnya, yang tertutup. Dia tertutup apa extrovert sih menurut kamu? Kalau kayak gitu extrovert tuh karena dia suka dengan sosialisasi. Apa ambivert? Mungkin ambivert kali ya. Ambivert yang di tengah ya. Ya, ambivert di tengah tapi ada Iya. dominannya biasanya. Jadi dia bisa nunjukin sisi dia itu bisa bersosialisasi sama orang yang aku lihat. Tapi dia bukan tipikal orang yang suka ceritain masalah dia di depan orang-orang. Oh. Jadi ada beberapa momen scene dia itu kan doesn't looks fine. Jadi kayaknya ada masalah apa gimana, tapi dia masih bisa ketawa dengan ceria dan bisa ramah sama orang. Itu sih yang aku lihat. Terus salah satu menurut aku yang karakternya si Junko adalah dia ini tipikal orang yang kalau misalnya udah nggak suka sama orang atau ya pokoknya nggak suka sama orang bisa dendam. Dendaman. Dan kurang legowo dan bisa keinget terus, disimpan di hati. Kita baru iniin profiling Junko kan. Oke, kalau dari yang lainnya bagaimana? Junko Kobayashi. Karena ini ada termasuk bisa dibilang kasus yang tanda tanya besar lah. Nanti akan gue jelasin. Ya, apa gue jelasin dulu kali ya. Tadi kan karakter dari profiling singkatnya dari Aileen sudah membuat seperti itu. Tetapi kasus ini masih tanda tanya karena memang tidak ditemukannya pelaku. Junko Kobayashi ini nih merasa diikuti sebelum kematiannya oleh orang misterius dalam perjalanan pulang pada saat memang dia pulang ketika sangat malam hari. Dan juga yang anehnya ya, kayak si Junko ini sudah merasakan bahwa dia berada di dalam bahaya. Karena dia sempat memberitahu dokter gigi langganannya dia bahwa si dokter gigi ini akan menjadi saksi kuat yang bisa memecahkan kasusnya dia kalau memang dia kenapa-napa dari anatomi gigi. Ya, gue nggak tahu lah lebih detailnya. Tapi memang anatomi gigi itu kan orang beda-beda ya. Mungkin dia, misalkan nih, dia ribut dengan seorang pelaku terus digigit. Nah, ini gigitannya si Junko nih. Gitu ya, gue nggak tahu. Mungkin kalian yang lebih ngerti bisa di bawah. Intinya itu akan membantu polisi untuk profiling dari segi pelaku. Intinya, poinnya adalah si Junko sudah merasakan bahwa dia dalam ancaman atau bahaya dalam waktu dekat. Ya, tapi ya sialnya pada tanggal tersebut Junko tewas. Dan menurut kalian, bagaimana selain Aileen tadi ya, profiling dari Junko sendiri? Mungkin siapa yang mau duluan setelah Aileen? Dari gua, Junko itu orangnya sangat Aileen kan tadi bilang bersosialisasi kan. Ya betul, Junko gua ngelihat sangat tidak tertutup pada lelaki. Dia kayak gua ngelihat banyak lelaki dalam hidupnya. Oh. Gitu. Dan memang dia flirty terhadap
lelaki. Oke. Setuju Ai? Dapat itu juga. Ada. Dia ada beberapa kali kayaknya menjalin relasi hubungan sama laki-laki. Salah satunya kayak ada sekelbat vision yang muncul di depan penglihatan aku terus-terusan. Itu dia bersama dengan laki-laki yang lagi naik motor. Aku nggak bisa lihat jelas karena kan cowoknya juga lagi pakai helm. Pokoknya ya naik motor gitu. Dia lagi posisinya dijemput. Oke. Gitu. Next. Bro Willy ada yang lain? Ya seksi sih Junko sih. Ya kelihatan. Soalnya tadi kan gue sempet ngelihat dari kacamata pelaku. Yang kita nggak sengaja di meja makan. Lu orang pada nonton, gue tiba-tiba ngeliat itu lehernya ya yang di step. Dan lu bilang, kok lu tahu Bro Willy? Ya karena gue udah nge-scan pakai scanning gitu. Nah disitulah gue ngelihat dari kacamata si pelaku, Junko emang seksi sih. Jujur. Terus Jess, apa lagi profiling selain seksi? Sebenarnya aku lebih ke daripada baca karakter, udah lebih ke scanning kejadian sih. Iya, Ya udah jadi itu nanti aja untuk kejadian. ya udah. Tapi kamu mau profiling dulu nggak? Apa cukup? Gua Apa udah ke cukup, Adam? gua udah nggak ada lagi. Menurut lu gimana Bang Adam? Ada Kalau tambahan? gue pribadi, kasus ini kayaknya si Junko yang salah. Feeling gue, dia tahu dia lagi kayak terlibat masalah di luar. Setuju. Terlibat masalah sama orang karena orang ini nih tipe orang yang apa ya, terkadangnya itu lost secara perilaku dan ucapan. Itu dong nyablak. Terus nggak berpikir panjang, ini bahaya nggak, nanti tuh orang akan marah Nyelakain. nggak, kesel sama gue. Dia nggak mikir ke sana Oke. gitu. Oke. Dia agak lost di filter perilaku dan ucapan. Agak rock and roll ya kalau gitu orangnya. Iya gitu. Apa yang gue mau gue lakuin. Bukan rock and roll ya bang, sok polos tapi sebenarnya Padahal mukanya polos loh Bang. kayaknya. Iya. Enggak sih Kabo. Enggak. Aslinya Enggak. tidak. Aslinya nggak polos. Oke. Sorry agak berandalan istilahnya. Gimana ya? Kita Berani sama laki sih berani dia. Sebenarnya ada momen juga ini yang jadi kekhawatiran ayahnya sih. Pas aku lihat di memori dia kan agak ada sisi bandelnya. Terus ayahnya itu kan tipikal yang agak saklek aku ngeliat, dan memang banyak tuntutan juga sih ayahnya ya. Tapi salah satu vision yang aku lihat ayahnya itu cekcok, nggak setuju dengan Junko itu kenapa perilakunya kayak begitu. Kayak bandelnya bisa gak sih kayak dikurangin. Tapi Junko-nya satu sisi agak keras. Jadi kayak rebel lah ke orang tuanya. Ya. Oke, so itu segi profiling sedikit tentang Junko sendiri, dan kita langsung masuk ke arah kasusnya, ya kan? Kasusnya ini nih yang gue ceritain di awal tadi masih tanda tanya nih, ya kan? Sampai tahun ini pun malah kalau lagi ramenya ya di Twitter juga, di TikTok dan lain-lain ya. Ya, sayembara ini masih ada gitu loh. Semoga dia bisa dapet sih. Oh salah ya. Lumayan bro, 800 juta. Lumayan. Itu dari pihak kepolisian ya? Bukannya 8 miliar. Enggak dong. 800. Oh. Kalau didolarin itu sekitar 45.000 dolar. Terus kita masuk ke deduksi astral, ya kan ya. Dari kejadian ini, apa yang kalian bisa lihat gitu loh? Vision apa yang kalian lihat? Wah, disinilah serunya. Karena ini penuh dengan tanda tanya coy, semuanya. Oke, bersih. Kenapa harus dibakar rumahnya? Terus yang diambil cuma 10.000 yen, ya kan? Padahal si Junko sendiri punya uang yang lebih banyak di kamarnya. Jadi motifnya nih, kita juga mencari motif ya. Motifnya apa? Dendam kah? Gitu loh. Apakah cuma, kalau orang yang baca doang, baca dari artikel, ya kan? Ini lebih ke arah mungkin dia diikutin oleh orang freak. Di Jepang itu banyak orang freak, ya kan? Mungkin bisa dibilang kayak wibu, wota, ya you know lah, ya kan? Atau apa orang freak yang memang mungkin suka dengan Junko atau pernah di pacarnya ataupun gue nggak ngerti, ya kan? Karena dari saksi-saksi pun memang Junko ini diikuti oleh seseorang. Sayangnya pada tahun 96 itu belum ada CCTV guys, ya kan? Nah menurut vision kalian, detik-detik mungkin terjadi penghabisan tersebut dan lain-lainnya apa nih bisa kalian lihat dari kita memori tersebut sebelum kita memang ATI untuk lebih memvalidasi dari vision kalian. Siapa duluan? Bebas. Jesslyn deh. Tadi yang Jesslyn udah mau spill. Silakan Jess. Oke, jadi yang aku lihat penghabisnya itu memang benar sih mirip kayak yang udah diilustrasikan. Di artikel itu ya pakai baju kuning. Iya. Jaket kuning maksudnya. Dia kurus yang aku lihat. Jadi aku ngelihat tangannya dia.
tangannya dia memang kulitnya tuh agak putih ke kuning warna kulitnya. Ya, khas Jepang lah, putih Iya, kuning. putih kuning. Nah, terus aku lihat kalau orang gemuk harusnya ininya agak ketutupan sama lemak, bagian tulang ini. Tapi aku lihat dia punya tulang agak ngejeglok gitu, bagian Tandanya dia kurus. lengan tangan. Ya, Iya, ya. itu tandanya dia kurus, thin gitu. Nah, terus udah gitu, aku ngecium bau sabun. Sabun. Iya, aku ngecium bau sabun, kayak sabun khasnya, kayak Dia sabun tuh yang dia wangi pakai dong. buat mandi gitu. Iya, aku ngecium bau itu gitu. Dari dia punya rambut, laki-laki ini ya, dari dia punya rambut sama dia punya pakaian gitu. Kayak sabunnya cukup khas. Oh, rambutnya segini ya? Sekamu ya? Iya, hampir mirip, tapi dia yang kayak lebih ke rambut cowok lah gitu. Nggak bisa kayak bau lebih panjang lagi. Kayak Dr. Ben, Kayak Dr. Ben, iya. Rambutnya Iya, lurus. Now I see it. Lurus dan turun. Kumis yang tadi kita diskusin, aku ngelihat. Iya, nah terus udah gitu dia punya kumis, mumpung lagi bicara kumis, itu kayak Kawili. Jadi mungkin ya kayak Kawili. Jadi kumisnya ya di zoom aja. Nah, kumisnya itu rintik-rintik kayak begini aja gitu. Oh, jarang-jarang. Ya, Khasnya Asia lah. Iya, jadi nggak lebat. yang dicukur tapi masih ada kumisnya gitu. Iya, nggak rapi. Iya, kayak Kawili. Kumisnya bergetar kayak lalit? Oh, enggak. Kok aku jadi inget si Lalit si lawak. Ya udah gitu sih. Terus. Kak, kalau ngomong lalit, kakak ingat sesuatu. Piko lu gitu. Siapa itu ya? Kayaknya kayak familiar dia tuh. Sodam. Lanjut. Iya. Terus ya iya sih aku lihat sih Pak Junko apa sih namanya terakhir tuh dia pakai celana pendek gitu. Aku ngerasa pria yang kurus ini kayaknya bukan orang yang dikenal sama Junko. Jadi orang asing. Dari matanya waktu aku lihat kronologi kejadiannya, matanya Junko itu terbelalak gitu, kayak marah, kesel, ngelihat ke arah pria itu, terus kayak siapa lu gitu, kayak lu matilah kayak gitu. Seperti yang tadi di mention Aileen kan, bahwa Junko orangnya dendaman gitu, ya memang dendam. Kayak dia tahu nih suruhan orang nih gitu. Yang itunya saat itu dia kayak lebih ke kayak siapa Kaget. lu kayak gitu. Oh, siapa lu aja ya? Oke. Ke yang pria ini. Dan aku ngerasa kayaknya pria ini bukan dari keluarga yang kaya. Bukan dari keluarga yang berada gitu. Oh, kamu lagi Itu sih. profiling pelakunya nih ya. Iya. Kamu udah lihat memorinya. Ada lagi tambahan atau kita ke yang lain? Boleh. Masih mau detik-detik. Bener, om-om. Pelakunya om-om. Tadi aku udah Parubaya, iya bener. Iya, Parubaya. Jadi gini guys, gue akan menambahkan dari segi artikel ya, dalam artinya segi dunia apa yang ada di artikel juga. Jadi di situ pada tahun 2020 juga yang gue udah omongin di awal, memang ada seorang wanita yang memberikan informasi tambahan bahwa pada saat itu kan rumahnya dia dekat stasiun nih, ya kan. Nah, ada yang mencari di manakah rumah Junko Kobayashi. Memang nyari itu? gerak-geriknya mencurigakan. Oke. Gitu kan. Dan sedangkan ya itu orang asing aja di daerah situ. Dan itu dari segi orang yang menginformasikan profilingnya seperti itu tadi. I see. Parubaya sekitar umur 30-40-an ya kan, memakai jaket kuning gitu dan lain-lain lah, kurang lebih seperti itu. Tingginya sekitar 150 sampai 160 cm. Pendek ya. Pendek. Untuk cowok, ukuran cowok segitu pendek loh. Pendek. Tapi emang cewek Jepang emang pendek-pendek. Tahun segitu. Tahun segitu. Iya. Ya punyanya juga pendek sih. Dan pokoknya pelaku ini mempunyai senyum yang ramah. Oh, bukan mencurigakan ya, ramah malah. Tatoan Pelaku nggak sih? ini Kamu punya- ngeliat tatoan nggak? Aku belum ngelihat tato yang kurusnya ini, tapi dia punya senyum yang ramah. Oke. Mungkin Jadi orang nggak akan mencurigain dia. jadi nggak mencurigakan banget, tapi ya aneh aja nih orang. Dan- Apa ini nanya rumah si Junko itu ya? Betul, dan aku lihat dia sama kolega kerjanya. Itu aku lihat berkomunikasi dengan baik. Si orang yang kurus ini. Ya. Udah sih, mungkin sampai situ aja. Oke, aku masih pertanyaan tentang orang yang kerja. Kamu dapat vision orang yang kerja tadi kan? Orang yang kerja. Maksudnya dia bekerja. Tandanya yang pembunuh, yang si penghabis orang ini nih, penghabisnya nih. Penghabisnya yang si kurus. Coba kamu ambil memori lagi tentang tempat dia kerja nanti. Kita lanjut lagi dulu ke mungkin Bro Willy atau Bang Adam. Siapa duluan? Masih seputar detik Oke, Bang penghabisan Adam. nih. Oke, Baik, silakan Bang Adam. Sebelum, Bro Will. sebelum atau setelah? Sebelum, bebas. Lu dapat vision apa aja ungkapin di sini di Kalau Duduk sebelum, Sastro. gue melihat pelakunya kayaknya entah pakai motor, entah pakai bicycle, parkirin sebentar. Terus
ini gue kasih vision random dulu ya. Ada siput lah, ada apa. Mungkin waktu itu musim hujan dan gue langsung Betul. merasa itu musim hujan, dingin. Oke. Lalu nggak sengaja gue udah ngeliat kejadiannya sih. Sepertinya memang yang penentu kepergiannya tuh satu stabbing yang di sini. Dan nanti kita coba teliti lebih ATI lagi. Untuk lebih detailnya ya, detik-detiknya lah ya. Blades-nya tuh blades apa sih bahasa Indonesia? Pisau. Bilahnya ya, itu ya gagangnya. Oh, bilahnya. bilahnya. Bilahnya tuh segini, gagangnya segini. Oke. Set sekali dan ada rasa Ke arah leher. Ke arah leher. Yap, itu yang ditemukan memang. Terus dengan santai dia lap begini. Gue nggak tahu kenapa dilap begitu. Apakah mungkin dia cuci tangan waktu itu? Nah, terus tiba-tiba visionnya berubah. Adam dan Jesslyn kan ngelihat pelakunya itu laki-laki, badannya lean ya kamu bilang ya. Kurus, paruh baya dan kumisnya yang kayak gue nih sekarang, rintik-rintik. Jarang-jarang, rintik-rintik. However, tiba-tiba gue diarahkan ke sebuah vision laki-laki juga, agak buncit, kumisnya agak lebat, Kemeja biru, rambut panjang. Oh enggak. Tukang sopir. pengendara apa? Bus. Taksi. Pakai jam agak hitam emas gitu kan. Terus yang uniknya ya profiling banget. Pakai sarung tangan sebelah doang. Kalau mau ngambil penumpang dia insting dulu. Enggak penumpang ini jelek gitu. Iya, betul. Aplikasi apa yang pakai A? Mau kata lu keong. Itu unlocknya dia. Unlock handphone. Boleh juga tuh, biasanya pakai sidik jari, ini pakai bau mulut. Bau mulut Bang Adam nih. Oke, lanjut. Oh ya. Cowoknya itu agak buncit. Enggak, tapi berotot, tatoan, kumisnya lebat, ubanan, beda kan sama yang itu Jesslyn lihat, ngerokok, ada cincin di sini. Ini orang yang berbeda ya? Gue bingung kok gue ngelihat pelaku yang berbeda, apa gue mungkin diarahkan ke vision lain. Ternyata setelah gue telaah lagi, ada memori si laki-laki ini pernah tidur dengan Junko. Dan ada abstrak laki-laki ini orang penting. Gue bingung ya, kok visionnya random antara laki-laki terus pihak penting. Nah, pihak penting nih gue nggak tahu nih di Jepang tuh pihak penting tuh apa? Apakah yakuza, polisi atau apa? Karena gue melihat ada samurai. Jadi si laki-laki yang gendut tadi itu yang ada cincin di sini dan ngerokok itu dia punya samurai di rumah. Apakah zaman segitu orang-orang laki memang umum megang samurai? I don't know. Tapi yang jelas Junko pernah flirting dan ya berhubungan lah bersama pria itu. Nah terus setelah kejadian Junko itu meregang nyawa, ada memori begini. Jiwanya Junko ngejar pelaku yang gue belum yakin satu atau dua orang. Kayaknya pelaku tadi naik sejenis motor atau skuter atau sepeda, gue gak yakin. Tapi dikejar sama jiwa Junko. Tiba-tiba pelaku itu memasuki kayak sebuah area gapura Jepang gitu, warnanya kuning. Jiwanya Junko sontak kaget, seakan-akan seperti anjir daerah ini. Lalu jiwanya alias arwahnya tidak mengejar lagi. Kelihatannya Junko tahu itu area apa, gapura kuning gitu. Tunggu Bro Will, gue pengen nanya dari yang tadi, si orang kedua yang lu lihat, yang memang orang buncit. Penting buncit. Apakah bisa jadi dia adalah otak sebenarnya yang memang lebih ke arah dia otaknya? Oke, bukan pelakunya. Jadi pelaku pertama ini yang lu lihat tadi yang dikejar sama Junko itu adalah pesuruhnya bisa dibilang. Gue nggak tahu ya yang dilihat Junko tuh berapa orang, tapi yang jelas Junko mengejar orang bermotor sesaat setelah Junko meregang nyawa. Itu jelas memorinya. Dia sadar dulu nggak kalau dia udah jadi arwah? Harusnya sadar ya, harusnya ya. Kaget gue gak yakin. Tapi ada rasa ngejer gitu. Terus tiba-tiba di gapura kuning dia nggak mau, kaget. Tandanya mungkin itu adalah tempat yang dia ketahuin dan dia takuti. Ada motif ke arah sana. Yes, ada. Oke, ini udah agak mendekati ke arah motif nih. Oke, ada tambahan lagi? Gue nggak yakin ini, nggak tahu deh, ini hipotesa dulu ya. I'm not sure ini random attack sih. It seems like terencana yang tergabung dalam sebuah organisasi. Intinya lebih dari satu orang, tapi yang salah satu yang otaknya tuh yang buncit tadi. Gitu. Jadi kalau hipotesa gue di awal bisa jadi ini motifnya antara ego, dendam atau kekuasaan, antara itu. Atau enggak balik lagi dari profiling si Bang Adam bilang tadi di awal. Nih orang nih
orangnya nyablak nih, nggak berpikir panjang, dia buat something dengan suatu orang penting dan dendam. Ya bisa jadi orang pentingnya dendam atau orang pentingnya kayak gini, kayak gua penguasa lu udah orang biasa seenaknya ngomong, terus lu siapa, sini dah tolong habisin aja deh biar dia tahu gue siapa. Motif ego kekuasaan bisa. Bisa jadi motif ego kekuasaan, tapi kalau kayak gitu mungkin kalau kata gue dendam sih. Ya, karena nggak mungkin juga kalau misalkan dia pengen nih gue orang hebat, tinggal pukulin aja atau enggak something yang bikin dia celaka, ya juga yang sih, bikin dia mengingat gue gak akan macem-macem lagi. Tapi kalau udah penghabisan, tandanya si Junko melakukan sesuatu yang menurut gue itu si bosnya ini bakal marah besar. Dan ya udah. Make sense. Ada lagi? Kalau nggak langsung ke Bang Adam. Oke Bang. Gue mau nanya, kan di situ kan kata bokapnya itu Junko itu punya uang di koper ya? Iya. Dari mana uangnya? Dia kerja Junko? Seharusnya sih dia kuliah. Dia masih mahasiswi. Punya banyak uang di koper. Oke, itu motif. Tapi nggak diambil Bang. Yang diambil malah uang 10.000 yen yang terletak di mana? Emang dia tahu 10.000 yennya itu di dompet dari dompet siapa? Dia kan bukan uang Bang. Tunggu Bang. Dompetnya dia, Junko. Yeah. Oke. Kan misinya itu bukan uang. Ya, makanya kan polisi juga bertanya-tanya, bukan perampokan. Penghabisan. Jadi kalau gue baca polanya, ini memang orang ini memang dipersiapkan untuk ngebunuh Junko. Karena beberapa observasi yang berapa hari untuk melakukan tindakan kriminal nih. Betul, berapa hari itu betul. Berapa hari. Biasanya ini udah pembunuhan berencana. Terus gue dapetin juga kondisi dimana kayak Junko nggak ada ngelapor ke polisi. Berarti kan dia juga punya kesalahan. Dia cuma curhat doang. Nah, di situ yang gue baca. Itu curhat, harusnya kan logika ya. Orang yang dalam kondisi misalnya ada orang asing yang nggak dikenal, pasti kan otomatis kita lapor polisi lah ya. Tapi kecuali gue dua kondisi terkecuali gue di kondisi gue yang salah, ada salah nih. Kalau gue lapor, gue juga ikutan kena nih. Jadi benar kata Mas Phil, gue rasa dia ada kasus sama orang yang punya ya jabatan secara premanisme lah kita ngomong. Premanisme yang pada akhirnya kayak si Junko ini membahayakan buat mereka yang pada akhirnya harus dihabisi. Karena yang gue rasain juga di momen penghabisan korban si Junko, ini, ya si pelaku ini nggak dendam gitu loh Bang, nggak menunjukkan eksistensi rasa yang wah gara-gara lu nih atau apa gitu. Lu gitu ya, loh. Setuju sih. Gue nggak menemukan motif itu. Ya. Jadi kayak tugas dia adalah gue hanya berfokus untuk ngabisin lo, yang penting lo meninggal. Oke, lu mendapatkan vision itu bahwa ini adalah tugas doang. Ya, tugas doang. Plus dia mungkin si pelaku ini mencari sesuatu di Junko. Mencari sesuatu yang dia butuhkan, entah mungkin barang bukti yang pada akhirnya bakal menjerat si orang ini, si otak ini dalam fase ya juga ikutan masalah, ngerti gak? Tahu. Ya mungkin pas disuruh uang, ya udah diambil aja, ngerti gak maksud gue? Itu mungkin pengalihan motif doang bisa jadi. Gue rasa nggak pengalihan motif. Karena orang ini ya benar kata Jason, dari tampang, penampilan, pola pikir nih orang bukan orang yang berkarir gitu kan. Berkarir secara kayak ya gimana sih? Bukan orang profesional kayak Bisnis, pekerja Jepang inilah. Ya. Gitu, tapi memang rock and roll aja. Berandalan. Pokoknya di situ. Jadi kayak feeling gue dia mencari sesuatu, diambil dompetnya lah, pas dicek tuh ya ada uang, itu pasti diambil. Pasti mencari sesuatu. Yang sebenarnya polisi juga nggak tahu sebenarnya apa. Gitu. Karena dia nggak terbuka, balik lagi kata profilnya Aileen, tertutup ya kan ya. Dan dia nggak cerita ke orang tuanya, jadi dia nggak tahu nih si anaknya ini nih gaulnya kemana aja. Dan dia tertutup. Ada sekelibat pas aku ngerasa Junko, tapi aku belum make sure karena aku belum dapetin apa. Tapi deep down pas di foto ini sih yang kedua, kalau bisa ditunjukin. Ya nanti ada di sini di kamera. Ya intinya pas di foto ini aku ngerasa dia itu kayak dalam masalah dan dia tahu kalau dia yang salah. Tapi aku nggak tahu apa. Karena feeling itu agak kencang di dia. Oke. Gue udah bisa narik benang merahnya sih. Nanti gue akan ceritain di akhir, bukan di akhir. Setelah Bang Adam, apa Bang? Ada lagi nggak visionnya? Ya itu kalau gue rasa memang ada otak, ada pelaksana, ada pengeksekusinya. Jadi ada dua eksistensi nih, otak dan sama juga pengeksekutor. Eksekutornya. Poinnya di situ. Ada lagi?
Yang lu dapetin? Di situ ada perlawanan, memang ada perlawanan. Gue rasain ada perlawanan yang pada akhirnya tuh kayak melukai si pelaku itu sendiri. Apa? Perlawanannya apa? Karena dia udah feeling. Perlawanannya apa? Beda ya bang ya. Perlawanan gue rasa kayak ya lari-lari dulu kalau gue rasa. Oh, Sempet lari dulu gitu. Pada akhirnya kayak di Pinjam tangan ke Adam deh. Anggap aku Junko, anggap ke Adam itu adalah si pelaku. Coba. Cocok sih. Iya, coba. Coba. Serius coba. Coba apa? kalau dari Kadam Iya, enggak aku tuh mau kayak gini nih. Tuh aku tuh kayak gini, kayak gini lah gitu. ketembokan ya, mau gimana? Iya, mau Kamu si Junko-nya, Junko-nya? aku Junko-nya. Iya, aku tuh kayak enggak mau gitu. itu. Nah, iya kayak gitu. Kayak Saya menusuk. Tapi sebelum ini terus ini kan ada, sorry ya, boleh nggak sih ngomong pisau atau Boleh, benda boleh, tajam? boleh. Pisau boleh, Iya, pisau boleh. mereka ada pisau kan, itu ngelukain pergelangan tangannya si Junko kayaknya. Nah, tapi sebelum momen itu dia sempat narik rambutnya sih dari belakang. Rambutnya siapa? Rambutnya Junko. Iya, sempet. Jadi pas ada dua proses nih. Proses pertama yang tadi. Tapi sebelum proses ini sempat narik. Oh, dia tahu nih dia mau ngejahatin gua. Iya, gitu kan. gitu loh. Lari, tapi Iya. ditarik dulu rambutnya, jangan kabur lo. Sempet ngomong kayak gimana ya? Gue Junko nih. Kasih tahu nggak di mana barangnya. Oh gitu. Ya mete gitu. Ada kata-kata gitu. Jadi memang dia kayaknya dia mencari sesuatu. Tapi Junko-nya kenal nggak sama tuh orang yang kurus? Yang aku lihat Kayak sih nggak kenal ya? nggak kenal. Kayak banget. nggak kenal gitu loh. Nggak kenal tapi kenal. tahu. Iya. Kayak Maksudnya, tahu ada masalah. Iya, tapi nggak kenal. Iya nggak As kenal in tapi person. gua tahu nih suruhannya dia atau enggak nih dari sini gitu lah ya. Benda apa Bisa sih jadi ya? sih, bisa jadi. Itu akan ditemukan mungkin nanti pas kita ETI lebih detailnya. Ada lagi nggak bang? Kalau dari gue sih itu sih. Jadi kayak momen kayak kasih tahu bendanya di mana. Kalau lu Bro Will kalau nggak salah tadi sempat sebelum kita ngonten, lu sempat bilang bahwa ada adegan cakar-cakaran. Iya, Adam ngelihat yang jelas pas Jesslyn sama Adam tadi peragain itu, satu hal yang gue lihat di memori, berani banget sih Junko sih. Berani. Gila beraninya. Gue biasanya kalau di film-film ataupun mungkin logika sederhana, ketika udah bawa pisau orang itu, bahkan cewek lawan cowok, dia bahkan ya Yes. ampun, bukannya malah diginiin tangannya, itu berani banget sih Iya. Junko sih. Plus dia mau ngelukain pelaku pakai pisaunya Gue sendiri. ngeliat ada cakar juga. Nah itu yang menjadikan Kuat gua banget ya Junko ya kalau kayak gitu ya. Apa berani banget. Berani. the power of kepepet? Itu kan kepepet kan? The power of Ya, kepepet sih. karakternya pun demikian. Nah terus yang penentu yang gue lihat yang benar-benar menghabisi Junko secara final tuh diginiin, entah pundaknya entah lehernya, kayaknya sih pundaknya dia sama pelaku, bab udah itu Dijatuhin ke bawah. nggak Apa ke yakin. tembok? Tapi ininya yang ini penentu yang dia meregang nyawa. Dan tadi kita kan ada dokter Ben dijelasin kayak gila ini terlalu detail sih. Iya. Jelasin nggak? Jelasin aja. Jelasin aja. Jadi Lagi di Pihak Kepolisian juga udah tahu. jadi Oke. Dokter Ben jelasin kalau ini pembuluh darah gitu. Ke Ya, kamera. guys ya. Terus kalau misalnya ini ada benda tajam, Itu pisau, handphone itu pisau. stabbingnya gimana tadi ya? Begini, stabbingnya begini, itu ada chances ini nggak putus. Tapi kalau stabbingnya dari sini, udah pasti resiko putus. Dan langsung istilahnya kematian instan. Koit. Cepat Iya, sekali. cepat. Kata dokter Ben, just your Dan fault. di situ, ini sebelum konten guys ya, sebelum kita rekam ya, Bro Will sempat bilang bahwa si penjahatnya itu atau si pelaku pertamanya itu, kok lu matinya cepet cuy? Padahal gue masih pengen keterangan, ya nggak? Makanya nih, gua jelasin secara detail. Kalau kata dokter Ben, orang yang kalau nusuk itu di daerah sini, itu pasti orang yang either satu udah biasa, dua dia ngerti anatomi badan. Orang kalau nusuk secara brutal tuh di perut lah atau di dada. Ya. Bukan di sini. Udah gitu tepat lagi. Anyway, nah ada memori si pelaku itu marah. Kayak bener kata Adam, kayak ngomong Junkonya mungkin ngelawan atau apa, dia kesel, Prup. Ya mati. Kelepasan gitu, gua. kelepasan, mati gitu. Jadi I'm not sure jawabannya ketemu tuh tadi yang Adam bilang. Tapi ntar kita coba ETI. Tapi ada rasa marah bukan karena dendam, karena kayak ini kok Karena dia berontak. bawel sih, bawel. Dia berontak. Kok lu bawel sih? Dan gitu. dia nggak ngasih tahu apa yang dia mau. Iya gitu. Nggak kerasa benang romance, nggak. Benang dendam juga nggak. Benang kesel iya kerasa. Oke. Kenapa dia nggak menghabisin Junko di luar? Kan kesempatan banyak banget sebenarnya. Balik lagi, dia mencari sesuatu itu. Oh, dia nggak mau langsung dihabisin secara karena dia mencari
si yang dicari ini? Benda, Bukti. Gue nggak tahu benda apa. Benda yang penting itu. Iya. Oke. Pokoknya di situ yang pada akhirnya kayak si Junko ini ngasih tahu tempat itu. Jadi nggak digeledah. Jadi kayak Junko akhirnya ngasih tahu. Di dompet atau di mana lah gitu lah ya. Intinya poinnya di situ. Nanti kita coba cari tahu lebih ke dari ATI-nya sendiri. Tapi gue belum tahu benda apa. Nanti kita coba. Hah. Ada lagi tambahan? Oke, gue langsung ke garis benang, ke garis. Mungkin kalau kalian mengikuti ceritanya lebih awal, entah dari YouTuber ataupun dari artikel, poinnya yang bisa gue garis merahkan, garis merahkan, benang merahnya dari vision anak-anak detektif astral dan juga dari artikel adalah Junko Kobayashi ini memang sudah ada rencana pengen ke Amerika untuk kuliah katanya. Sedangkan dari profiling Aileen sendiri, bahwa dia adalah orang yang gak suka belajar, ya nggak? Enggak. Kalau emang orang yang suka belajar harusnya lebih banyak memori ketika dia bersama buku. Yap, ini Tapi tidak. aku tidak melihat itu. Di kasur kan lebih banyak kan? Fokusnya bukan ke situ sih yang aku lihat, lebih ke Maksudnya di kasur itu main handphone, nggak ada sih tahun 96 sih. Mana ada? salah. Terus scrolling TikTok gitu kan. Nggak. Tapi benang merahnya adalah dia tandanya pengen kabur. Dia tahu bahwa there's something wrong. Karena orang tuanya nyebut kayak gitu karena mungkin dia pernah sempat ngomong ke orang tuanya, gue pengen ke Amerika kuliah, ya kan? Mungkin kabur. Dan yang kedua adalah dia merasa selalu diikuti terus, ya kan, oleh orang aneh, dan akhirnya dia memberikan yang gue bilang tadi di awal, dia memberitahuan kepada dokter gigi langganannya dia, nih lo orang yang bisa memecahkan kasus gue adalah lo nih, karena lo tahu atau anatomi gigi gue. Mungkin dia punya rencana kalau dia meninggal atau apa, dia pengen gigit, jadi tahu pelakunya gitu loh, ya kan, dari anatomi itu gitu kan. Ya who knows gitu kan, kita nggak tahu apa yang dia rencanakan. Kenapa bro? Iya, kayaknya dia beneran gigit nih. Gue merasa sakit ini. Oh dia emang ada ya itu Kayaknya ini pelaku yang sisi kiri ya. Di Digigit. sini nih, di sini kayaknya kegigit. Yang apa gara-gara itu dia marah. bisa jadi langsung disrek Iya, gitu kan. terus ya belum tuntas gitu. Karena kalau dia ingin mencari sesuatu pasti ya dia harusnya dia ngikat dulu korbannya, atau sempat diikat, karena kan memang diikat kan. Walaupun diikatnya itu katanya versi yang sangat-sangat apa sih, tukang kayu lah atau tukang bangunan lah, yang memang itu ikatan yang memang dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang itu gitu loh. Soalnya kan baru lagi dia kan cari sesuatu. Jadi masih dibiarkan hidup dulu lah. Oh, baru ya di situ nyari-nyari nggak dikasih tau, gigit cek gitu. Jadi ini mungkin aku akan tanya nanti pas ATI berapa lama waktunya gitu loh. So benang merahnya ini adalah memang si pelaku ini adalah dari organisasi gelap, ya kan ya, yang dimana kita belum tahu siapa, dan bisa jadi kita udah mendapatkan benang merahnya. Jadi tolong buat kalian yang punya koneksi orang Jepang ke sana, boleh memberitahukan ini. Tapi akan lebih rinci lagi ketika kita tahu dari Astral Traveling Investigation. Kita coba bedah dari segi memorinya, ataupun kita akan wawancara dengan ngobrol lah sama si arwahnya. Masih ada nggak sih rohnya? Kalau bisa ya. Aku udah jadi butuh habis. cari dulu sih. Butuh cari lagi. Oke, so kalau gitu langsung aja kita untuk Astral Traveling Investigation untuk kita lihat dari ke TKP-nya. Let's go. Oke guys, kalian pakai foto yang mana tempatnya? Udah? Yang ini. Yang ini ya. Oh, after kejadian ya itu ya, masih ada asap-asapnya ya. Di depan rumahnya. Oke lah, kita mulai aja langsung. Silakan Bang. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu jauhkanlah kami dari semua manipulasi dan ilusi dari kejahatan. Amin. Amin. Oke, gue ya. Ini lagi apinya gede banget ya. Iya, aku lagi ngeliat api ya. Gede banget apinya ini. Memori ya? Iya. Memori. Jelas. Terang kan? Terang. Oke. Sore ya? Kayak pokoknya bukan malam gitu. Ya tapi memang berkabut karena kan asap. Kenapa ya motifnya ya si penghabis nyawanya itu, pelaku pertamanya pakai ngebakar ya, ngilangin Kayaknya bukti. pengen ngehilangin jejak deh. Tapi nggak berhasil. Atau enggak? Ya bener, dia nggak profesional, ngilangin jejaknya, ya udahlah bakar aja lah. Bentar. Ini entah masuk kamera entah enggak ya. Kok gue ngeliat pakai ember ya? Iya. Apanya? Iya, siapa yang dibilang iya tadi? Aileen. Aileen.
Harusnya kan pemadam kebakaran nggak pakai ember ya? Ini Kayaknya buat apa sih belum nyampe gak sih? Aku ngeliatnya pemadam kebakarannya belum nyampe. Ini siapa Mungkin sih? warga kali. Lebih ke warga, soalnya pada panik banget, apinya gede. Takut nyebar juga lah. Malah sampai ke tembok tetangga. Berarti ini bukan Ada ember pemadam sih. ya? Ember kan ya? Ada ember, ada. Ember kayak Ada. seng silver gitu, gimana Ada, nggak ada. jelas. Berbondong-bondong kayak ayo gini. Api paling gede lantai 2 ya? Iya, bener. Di mana kamarnya Junko itu di lantai 2 ya? Dan kondisi mayatnya Oh, udah Junko gosong. ya udah gosong. Udah gosong, gue udah lihat hitam. Wait, apinya kesannya gede ya, tapi nggak yang orang nggak bisa masuk gitu loh. Somehow dari beberapa orang yang berbondong-bondong megang ember itu bisa ngelihat ke dalam. Kok bisa ya? Udah kebakar duluan tandanya Bro Will atasnya. Makanya bisa lihat ke dalam. Gue ini. Hordennya kebakar, hordennya. Hordennya tuh kayak warna putih susu gitu, agak transparan, kebakar. Lantainya, guys, lantai yang zaman sekarang kan nggak zaman wallpaper untuk lantai ya. Apa sih yang namanya wallpaper untuk lantai itu? Tatami. Hah? Tatami. I'm not sure Lin, tapi kakak ngeliat ada yang ngelupas di lantai. Keramik nggak mungkin ngelupas. Jepang kan kadang Ngeliat pakai tatami. Tatami. Jepang pakai tatami. Biasanya lepas. ada yang ngelupas nggak tuh di Ya pasti. lantai? Kan dia kan kayu. Cuma kayak dilapisin. Kenapa, Kawil? Berasa kayak bukan bau anyir tapi kayak kalau kita pernah masuk ke tempat yang agak apinya gini deh, depan api unggun gitu, rasanya kayak gimana sih? Kayak gitu rasanya, panas dan kayak material kebakar. Oke. Nemuin jejak memori atau ada arwahnya? Kayaknya udah nggak ada ini arwahnya nih, kayaknya ya. Feeling gue. Yang lain gimana? Dari gue sih dapat memori sih. Ambil bang. Ini pisau dari dia bawa sendiri nih. Bukan dari situ, gue pikir kan dari situ. Dari bawa sendiri. Terus ternyata mukanya ditutupin. Mukanya dia. Iya, gue nggak tahu proses ada pembukaan penutup wajah atau enggak, tapi dia awalnya ditutupin sebelum diikat ya. Mukanya si Junko maksudnya. Enggak, siapa? Si Pelaku. itu. Kayak pakai masker atau bukan masker, topeng gitu Iya, atau topeng apa sih? gitu. Yang kayak buat teroris gitu maksudnya, Dam. Iya. Dan pisaunya pun memang pisau kecil, bukan pisau gede. Pisau buah lah. Bener ya deduksi yang awal ya. Iya. Emang secara berita itu bang, pisaunya gimana? Pokoknya ditusuk pisau doang sih setahu gue ya. Nggak ada tahu besar apa kecilnya. Gitu. Terus itu di lehernya itu kalung atau tali sih? Kayaknya bisa jadi mungkin tali maybe. Tapi enggak juga sih karena nggak ada cekekan ya. Mungkin kalung. Apa lagi? Ada yang nemu lagi? Yes, I. Belum, aku masih ngikutin alur. Aku ngelihat ada arwahnya dia pas lagi kebakaran gitu. Dia posisinya di sini, arwahnya itu kayak dari mana? Kamu dari nemu? kanan. Di mana? Tapi itu memori, bukan arwah beneran. Maksudnya iya dia ada di situ gitu, tapi itu memori. Tandanya dia udah balik lagi dari ngejar pelaku ya. Iya, terus mandangin tubuhnya dia dengan wajah yang Sedih. marah. Oh, marah. Marah. Nggak sedih, marah, kayak dendam gitu. Oke, lanjut. Kayak gitu, kayak wajahnya Junko waktu marah bisa aku bilang cukup bengis sih. Bro Will? Terguncang iya. Apa dianya? Terguncang ya pastilah ya. Tuh, gua ngeliat lagi abstract vision tangan laki terus pakai cincin, entah di jari tengah atau jari manis ya. Pelaku kedua. Gua nggak tahu, cincinnya agak tebel dan bentuknya yang kayak apa sih kalau zaman sekarang yang kayak pang preman-preman tahu. gangster gitu loh. Bukan batu akik gitu ya jatuhnya. Kan Ya? yang cincinnya kayak gambar tengkorak atau tapi bukan gambar tengkorak. Pokoknya yang tebel gini lah, Bu. Tahu. Terus kayak ada ukirannya apa gitu.
si arwahnya itu kayaknya mikir itu. Mikir apa? Nggak tahu, visionnya abstrak kan. Jangan-jangan itu adalah sebuah memori dari arwahnya, kayak dia menyangka ini nih yang Pasti ulah dia. Iya, si tangan yang punya cincin itu. Kok ada memori? Kok ada memori persengketaan bibit anak ya? Mungkin gue salah kali. Bibit anak. Hamil. Pengen ke arah situ tapi not so fast. Bentar. Elin get something? Tapi Bo, apa? Kejadian dia dihabisinya bukan karena sengketa anak, tapi ada abstrak itu. Cuma coba kita teliti. Wait, itu di meja ya, guys. Coba lihat deh. Ada kayak figuran kucing-kucingan nggak? Di Jepang umum nggak sih yang kayak ada. kucingan gitu? Umum. Lihat nggak tuh di mejanya salah satu kucing-kucingan? Meja lantai 2, lantai 1. Hah? Gue nggak tahu itu kayak Di lantai 2 apa lantai 1? lantai 2. Gue ngeliatnya di lantai 2 nih, makanya gue gak yakin juga. Kucing-kucingan jelas kok. Mejanya nggak gede. Mejanya persis belakang kita sekarang nih, yang tempat Adam itu. Kayak meja narkas gitu ya, kayak Nakas. Iya. Susah ya. Gue belum mendapetin jiwanya loh. Maksudnya lu nggak tahu jiwanya di mana, Dam? Iya, yang belum sekarang nemu. kan. Iya, belum nemu. Sama. Lin, tadi kan kamu lihat ember, sekarang kakak lihat selang. Coba lihat deh, kayaknya orang udah masuk deh. Ada selang segala. Mungkin itu pemadam kebakaran ya kali. Aku udah dapat abstrak pemadam kebakarannya agak telat sih datangnya. Bukan Lin. Ini Apanya? bukan selang pemadam kebakaran, selang air. Oh bisa jadi. Soalnya Tetangga warganya kali ya? pada panik banget. Yang aku lihat warga di luar itu kayak pada panik. Dan coba usaha buat madamin. Seadanya dulu sampai ya masih mereka menungguin pemadam kebakaran sih. Iya. Seenggaknya Usaha dulu. usaha dulu. Baru pemadam kebakaran finishingnya kan. Karena kan pasti jauh. Walaupun ya di Jepang nggak kayak Indo ya. Jalannya kan pasti nggak macet. Susah ya, Dam ya. Kok kali ini agak susah ya? Kayaknya kita mesti balik deh guys. Terus udah gitu kita coba ngelihat fotonya dia, foto dirinya dia. Habis itu kita coba cari arwahnya. Gitu aja gak sih? Gimana? Change plan nih. Ya. Lo bisa dapat memori di sana dulu nggak, Bang? Ya udah, gue di sini dulu deh. Ya udah, yang lainnya cabut deh. Apa yang mau tetap ada yang ikut Bang Adam aja nyari memori? Bagi Gue tugas aja. sama Bang Adam deh, sama. Ya udah, Aileen Aileen sama Jesslyn cabut dulu. Aileen, Jesslyn coba cari arwahnya ya, jiwanya ya. Oke, Jiwa. silakan. Oke. Ntar fotonya mana ya? Bentar, tapi aku masih penasaran lagi. Udah, nggak apa-apa, bagi tugas aja biar cepet. Balik Gue nih. pengen tanya satu hal deh, Dam. Visionnya sama nggak? Lo ngelihat badannya hitam nggak? Gosong nggak? Oh, yang mayatnya? Iyalah. Gosong kan? Gue lihat. Tapi lucunya ruangannya yang kebakar nggak segosong itu. Gosongnya cuma di daerah dikit-dikit atap, tembok. Hawa panas ya kali Mas Wil. Kan panas tuh hawanya. Ini gue curiga kayaknya mayatnya dibakar duluan, baru ruangannya dibakar deh. Tapi aku setuju sih. Soalnya aku masih bisa ngelihat ruangan dengan cukup jelas Iya, itu. jelas kan? masih. Ada Iya. warna hijau pastel. Dengan jelas. Oh, bisa jadi memang dari si korbannya dulu, Bro Will. Kayaknya korbannya dibakar sendiri nih dulu ya, Bau. Tapi mungkin itu Terus motif menyebar. untuk ngebakar ruangan. Ya. Baru ruangan yang dibakar. Karena logikanya kalau memang ini logika sederhana gue nggak ngerti fire ya. Tapi kalau memang si korban itu udah cukup jadi bahan bakar yang melahap semuanya, rata, hitamnya harusnya rata. Ini nggak rata. Katalis. Kesannya kayak si jenazahnya hitam sendiri, terus baru ada hitam-hitam lagi kayak aneh sih ini. Ini aneh. Enggak, jadi gini Bro Will, kalau di Jepang dulu untuk ngilangin bukti untuk korban memang dibakar. Nah, berawal dari mana? Si korbannya dulu atau mayatnya dulu, Bro Will? Kenapa di situ kan dia mau ngilangin jejaknya dari situ? Mungkin entah ada darahnya, entah ada rambut or something gitu loh. Dengan Tapi dibakar mungkin nggak cukup untuk melahap seluruh ruangan. betul. Iya. Dan di lantai 2 kan. Dan mungkin Dan dia supaya- diikat dulu loh. Supaya alibinya sempurna, dibakar sekalian ruangannya mungkin ya. Nggak tahu. Atau enggak ya kebakarnya nyamber gitu dari mayat gitu. Soalnya kamu juga masih lihat jelas kan Jess, ruangannya nggak like hitam semua kan? Enggak. Enggak. This is interesting. Tapi kalau kalian lihat jenazahnya juga kayaknya nggak terbakar sempurna juga deh. Celana pendek ya? Iya, celana pendek. Kalau misalkan memang dari katalisnya atau berawal dari si mayatnya,
so far bajunya sih udah nggak selamat sih. Pasti udah kebakar semua. Masih ada bajunya nggak? Baju ataupun pakaian yang kelihatan, sosnya kebakar. Jujur, kok masih ya? Iya, Bob, nggak Masih, sempurna nggak bakarnya. sempurna. Muka sama ini mungkin gue bisa salah, tapi kayak daerah muka sampai sekitar ulu hati lah, itu cukup hitam. Di artikel nggak ada ya foto korbannya ya? Nggak ada. Iya, Jess, kok Tuh, ini kok kita lihat masih malah di celananya situ deh, ya? lihat celananya Celana deh. pendek kan? Celana pendek Iya. dan masih ada kan? Aileen, kamu nyari Perutnya koordinat kamu lihat jiwanya? merah-merah hitam Kenapa? doang kan, merah-merah kayak Iya. kulit yang abis gitu kan. Iya, kayak kulit. Ini Iya, belum bener, kebakar kulit. sempurna, Bo. Belum, Kita belum belum kebakar kebakar sempurna. Kita bagi tugas ya Aileen Bentar. nyari koordinat jiwanya yang sekarang ya. Dam, ini nggak kebakar sempurna, Dam ini. Gue lihat juga sih. Aneh juga. Lu kayak kalau harus- kebakar sempurna ya hitam itu benar-benar Gosongnya hitam semua. kayak film Iya. Iya. Marvel yang musuhnya Ini enggak. pakai you know. Ini Junko-nya sendiri juga nggak kebakar sempurna. Di artikel itu udah pasti standar ya. Tangan kiri kayaknya masih nggak kebakar total deh. Dia masih ada kulit yang warna normal kayak kita juga Iya, kok ada bahkan juga yang merah-merah kayak ya serem merah-merah sih. ada. Yang dihabisin tuh muka kayaknya. Nggak tahu kenapa. Cari motifnya bang yang Apa mereka nggak nyari apa segampang sih? itu ya membakar human body ya, Bo? Nggak tahu deh gua. Oke, kayaknya udah saatnya aku balik deh. Aku coba cari mayatnya aja kali ya. Hah, mayat. Mayat, jiwa, iya jiwa. Gimana, Dam? Gue lagi nyari memori. Tapi susah banget tadi. Lu bantuin cari motifnya juga bro Will. Holy crap. Jess mungkin bisa balik bantuin Aileen. Ya, Aileen balik. lagi. Oke, Sorry. Gue juga di situ ya di ruangan ya cari memori ya. bentar pusing bentar. Kita bagi tugas. Bentar. Aku butuh waktu. Lu liatnya 2. Iya. Ada. Hah? Ini baru gue lihat 2 nih. Yang satu kayaknya nyiram. Yang lu lihat 2 yang berdiri diam kan? Iya. Ya, oke. Coba lu lihat satu lagi ada yang nyiram. Pure gitu. Gue nyari. Three guys, Bo. Three guys. Gue rasa dia udah jadi airbus sih. Dia nggak di kubu kanan sih ini. Kalau seakan-akan ditranslate jadi gambar tuh kayak gini. Terus kayak gini. Kayak begini aja. Sambil nyengir gak? Sambil nyengir. Sambil nyengir, Terus ya. kalau misalnya kamera itu adalah orang pinter gini. Terus kayak kalau mau deket-deket gitu. Aduh kayak aneh lagi. Mukanya udah rusak. Senyum-senyum. Gini, iblis tuh Senyumnya masih nggak jelas. makhluk Coba lu kiawi. praktekin mukanya kayak gimana bro Will. Semoga kayak anehnya. Kayak Sadako aneh. tapi lebih jelek lagi. Lagi. Stop. Kembali ke tempat Iya kamu. benar, dia di sini. Sebentar. Dia di kamera. Ih, dia tahu nggak ngapain? Hah? Dia ngerangkak gitu tapi pakai pisau.